Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Majida Maharani dari kelas reguler B yang hari ini akan menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi dari hasil gambaran saya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ginjal terlebih dahulu. Nah, mana pensil? Nah, baik. Dapat dilihat di sini terdapat medula. Nah, medula ini bagian dalam ginjal yang bertugas menyaring darah dan menghasilkan urin. Lalu ada juga korteks. Korteks ini lapisan luar ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Fungsi lainnya sebagai pelindung bagian dalam ginjal, menyediakan ruang untuk pembuluh darah, membantu kerja nefron dan menghasilkan hormon eritropoietin untuk sel darah merah. Lalu terdapat juga arteri ginjal yang berwarna merah ini. Pembuluh darah yang membawa darah ke ginjal. Itu adalah tugas dari arteri ginjal. Lalu ada juga vena ginjal, yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah ginjal, mengambil produk-produk metabolisme dalam limbah dari ginjal menuju hati untuk proses detoksifikasi. Lalu ada pelvis ginjal yang berwarna krem sedikit kekuningan. Nah, ini rongga tempat urin dari ginjal dikumpulkan sebelum disalurkan ke ureter. Fungsinya sebagai itulah fungsinya. Lalu yang terakhir yaitu ada ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai paru-paru. Nah, di sini terdapat superior lobus atau atas. Ini merupakan bagian terbesar dari paru-paru. Terlihat tidak ya? Tuh. Lalu yang kedua ada lobus tengah atau middle lobe, merupakan hanya ditemukan di paru-paru kanan. Lalu ada inferior lobe atau lobus inferior atau yang bawah, bagian terbawah dari paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat saluran pernapasan utama yaitu trakea, saluran pernapasan utama yang membawa udara ke dan dari paru-paru. Lalu ada bronkus utama yang merupakan cabang dari trakea membawa udara ke setiap lobus paru-paru. Lalu ada bronchiolus sekunder dan tersier, merupakan cabang-cabang dari bronkus utama yang semakin mengecil untuk menjangkau seluruh bagian paru-paru. Lalu yang ketiga yaitu kulit. Nah, dapat dilihat di gambar ini terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar kulit yang melindungi tubuh. Lalu ada derma atau dermis, merupakan lapisan tengah kulit yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar keringat. Lalu ada hipodermis, merupakan lapisan terdalam kulit yang terdiri dari jaringan lemak. Nah, lalu di dalam dermis terdapat beberapa struktur penting seperti kelenjar keringat atau sweat gland. Nah, di sini merupakan menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh. Lalu ada pembuluh darah atau vein, arteri dan vena yang membawa oksigen dan nutrisi ke kulit. Lalu juga ada saraf atau nerve. Nah, di sini yang berwarna kuning. Ini memberikan sensasi sentuhan, tekanan, dan suhu. Lalu selanjutnya ada usus. Nah, di sini terdapat transverse colon. Ini bagian tengah usus besar yang melintang di perut. Fungsinya mencampur sisa makanan dengan enzim dan menyerap sisa cairan. Lalu ada kolon descendens, merupakan bagian usus besar yang mengarah ke bawah. Fungsinya menampung feses sementara sebelum diteruskan ke rektum. Lalu ada kolon sigmoid, bagian yang melengkung seperti huruf S di bagian bawah usus besar. Fungsinya itu menghubungkan kolon descendens dengan rektum serta berperan dalam mempersiapkan feses untuk dikeluarkan melalui anus. Lalu terdapat rektum. Ini merupakan bagian akhir usus besar sebelum berakhir di anus. Fungsinya tempat menyimpan akhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ascending kolon transversal. Nah, lalu di sini terdapat ascending kolon, bagian usus besar yang mengarah ke atas. Fungsinya itu menyerap air dan nutrisi yang belum diserap oleh usus halus. Lalu yang terakhir ada hati. Lobus kanan merupakan bagian terbesar dari hati. Lobus kiri merupakan bagian kiri hati yang lebih kecil. Lalu terdapat kantung empedu yang berwarna hijau. Dua ini
Ini merupakan struktur yang terhubung dengan hati dan menyimpan serta menyalurkan empedu. Lalu terdapat juga ductus empedu atau saluran yang membawa empedu dari hati dan kantung empedu ke usus. Selain itu terlihat struktur-struktur lain seperti pembuluh darah utama yang membawa darah ke dan dari hati, lalu ligamen dan fascia menahan hati di tempatnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.